Sidang etik KPU Mandailing Natal oleh Assalamualaikum DKPP yang warahmatullahi viral. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedih mendapat WA dari seorang teman yang sebenarnya dia bukan orang Mandailing, tapi dia bisa sedikit-sedikit berbahasa Mandailing. Dia seorang mantan komisioner KPU di salah satu provinsi di Republik ini. Apa isi WA beliau? Dia bilangnya begini, naloak-loak ma alak komuan katanya. Kurang lebih kalau diterjemahkan, bodoh-bodoh kali orang kampung kalian katanya. Dia sebenarnya geram menonton tayangan di kanal YouTube DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang di sana ada sidang etik yang diikuti oleh anggota dan ketua KPU Mandailing Natal, Sumatera Utara. Memang menarik, silakan nanti sahabat-sahabat semua mengecek di YouTube-nya DKPP yang terjadi hari Selasa yang lalu pada sidang yang KPU Madinah. Terutama ketika yang mewawancarainya Ibu Ratna Dewi. Kasihan sekali memang. Kita pun orang yang awam merasa malu juga kalau orang kampung kita jawaban-jawabannya seperti itu. Yang pertama, tidak paham betul terkait dengan surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024 yang diedarkan atau yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2024. Di sana sudah jelas disampaikan bahwa calon kepala daerah, apakah itu gubernur atau kabupaten kota, kalau dia belum punya akun LHKPN, maka harus membuat akun LHKPN yang baru. Tetapi yang kedua, kalau dia sudah mempunyai akun LHKPN, tetapi akunnya itu tidak aktif, mungkin sudah pensiun dan lain sebagainya, itu silakan diaktifkan kembali, tentu melaporkan ke KPK. Yang ketiga, kalau misalnya dia seorang pejabat aktif tapi ikut mencalon kepala daerah, maka cukup laporan harta kekayaannya itu yang terakhir, berarti tanggal 31 Desember 2023. Karena kan peruntukannya untuk 2024. Jelas disebutkan di sana di surat edaran KPK nomor 13 tersebut. Bagi yang paham, sejatinya kan anggota KPU ya harus paham. Apalagi diperkuat lagi dengan surat dari KPU yang menyatakan bahwa para penyelenggara pemilu, terutama KPU, Bawaslu, atau pengawas pemilu harus mempedomani dan menyosialisasikan surat edaran KPK tersebut. Yang namanya mempedomani berarti harus benar-benar melihat apa yang termaktub dalam SE KPK nomor 13 2024 tersebut. Sayang sekali, konyol memang kalau mengikuti pertanyaan-pertanyaan Ibu Ratna Dewi seolah-olah berhadapan dengan anak TK atau anak SD yang diajari membaca atau berhitung. Ibu itu pelan-pelan menyuapi, pelan-pelan menanyai dengan baik. Mungkin juga sesekali terlihat ibu itu agak jengkel karena jawaban-jawabannya itu sebenarnya tidak memuaskan beliau. Karena seharusnya ketentuan-ketentuan, regulasi-regulasi seperti itu harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Apalagi penyelenggara dalam artian bukan penyelenggara di tingkat desa atau di tingkat kecamatan, melainkan ketua KPU kabupaten, termasuk juga anggotanya. Bahkan di akhir pertanyaan ada juga yang menyampaikan bahwa mereka tidak merata dalam mendapatkan BIMTEK
terkait dengan ketentuan-ketentuan, regulasi-regulasi yang ada atau hal-hal lain yang kaitannya dengan kepemiluan. Sedih sebenarnya. Kita juga bisa lihat bagaimana jawaban-jawaban di media terkait dengan rilis berita dan sebagainya. Saya yakin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memberikan sanksi yang tegas, akan memberikan semacam peringatan bahwa penyelenggara pemilu di Kabupaten Mandailing Natal itu sudah memang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang seharusnya apabila salah satu calon dari peserta pemilu tersebut tidak memenuhi syarat, berarti itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Tetapi apanyana malah tetap dibuatkan sebagai laporan bahwa peserta pemilu tersebut memenuhi syarat. Kan menyayangkan sekali. Jadi wajar saja teman saya itu menyatakan bahwa bagaimana orang kampung saya jawaban-jawabannya seperti itu. Padahal beliau itu sebenarnya ya sarjana bahasa ya, teman kuliah saya waktu di Fakultas Sastra atau FIB yang sekarang. Tetapi mereka adalah orang-orang yang paham meskipun bukan sarjana hukum, menelisik, menganalisis bahasa-bahasa yang ada di surat edaran, di perundang-undangan atau regulasi-regulasi lainnya yang menjadi ketentuan. Kemudian satu lagi yang menarik, ketika di Mahkamah Konstitusi salah satu lawyer dari pasangan calon menyatakan bahwa kalau kekurangan administrasi atau ketidaklengkapan administrasi, semisal katakanlah belum menyerahkan bukti penyerahan LHKPN, itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Ini juga memalukan sekali. Berani menyampaikan bahwa pilkada atau sengketa pilkada bukan menjadi tanggung jawabnya Mahkamah Konstitusi. Lalu tanggung jawab siapa lagi? Apakah hanya tanggung jawab Bawaslu? Nah, sebenarnya disampaikan di sana bahwa MK katanya hanya terkait dengan perselisihan angka saja atau perselisihan jumlah suara. Seakan-akan MK itu dicap sebagai mahkamah kalkulator. Padahal sebenarnya coba dilihat riwayat-riwayat yang lain, masa-masa yang dulu banyak sekali putusan-putusan MK sejak adanya MK yang menyatakan bahwa seorang calon atau pasangan calon batal menduduki jabatannya karena hal-hal lain termasuk yang terkait dengan administrasinya yang tidak lengkap. Jadi hati-hati, jangan menyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili sengketa meskipun tidak terkait dengan selisih suara. Ini salah betul menurut saya. Memalukan sekali. Padahal orang-orang Mandailing itu terkenal dengan sebagai penasihat-penasihat hukum yang terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Ada Adnan Buyung Nasution, ada Abangda Todung Mulia Lubis dan lain sebagainya. Itu adalah lawyer-lawyer yang terkenal dari tanah Mandailing. Tetapi kita konyol sekali menyaksikan bagaimana pengadilan etik yang dilaksanakan oleh DKPP minggu yang lalu. Mudah-mudahan DKPP dan juga Mahkamah Konstitusi akan memutus seadil-adilnya mana yang seharusnya yang benar. Mudah-mudahan itu yang akan kita dapatkan bersama. Kita tunggu saja putusan DKPP sebagai di sidang etik dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang berlangsung dalam minggu-minggu ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap pelihara demokrasi, tetap mari kita dukung pemilihan atau seleksi kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal yang bermartabat dan benar-benar berdemokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.